Saya Jubaida SPD dari SMPN 1 Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Program studi PPG Pendidikan IPA nomor UKG 2015-02328-194, NIM 2031-2976-4410. Akan melaksanakan pembelajaran dengan topik sistem gerak pada makhluk hidup, subtopik tulang dan struktur rangka manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Sehat semua yang hadir di sini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan terhindar dari virus yang sekarang lagi marak, yaitu COVID ya. Nah, yang hadir alhamdulillah sudah cukup banyak ini. Bagaimana jaringannya, lancar di situ? Lancar ya. Nah, suara Ibu juga sudah jelas tadi ya? Oke. Ibu akan share screen dan silahkan untuk melihat apa saja aturan ketika kita belajar daring. Kita belajar daring, yang pertama saat belajar usahakan on cam dan juga mic-nya di mute kecuali ada pertanyaan dari Ibu, boleh. Diaktifkan dulu. Saat meminta izin mau ke toilet atau yang lainnya, silahkan. Kemudian silahkan aktif bertanya secara antusias jika ada yang belum dipahami. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tadi sudah di Google Meet, itu sudah Ibu suruh masuk, dan juga nanti di WA Group akan bagikan link materinya. Oke, sekarang bahasan kita hari ini adalah ini. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Ya. Bab 1 tentang sistem gerak pada manusia. Ya. Sekarang, pada gambar A terdapat seonggok daging sapi. Ada pertanyaan di bawahnya nih. Yang tergeletak di lantai. Kemudian ada kerangka sapi dan juga terdapat sapi yang tegak dan kokoh. Nah, sedangkan pada gambar B terdapat seseorang itu bungkuk alias tulang belakangnya melengkung. Nah, berdasarkan gambar dan pernyataan di atas, apa yang menyebabkan sapi dapat berdiri kokoh dan manusia dapat berjalan dengan bungkuk? Apa yang menyebabkan seperti itu? Coba. Karena Tidak usah malu-malu menjawab. Karena memiliki penopang yaitu kaki. Apa? Penopang yaitu kaki. Oke, sekarang kaitannya dengan gambar ini, ada gambar daging sama tulang. Yang bikin kokoh daging apa tulang? Tulangnya ya. Bu. Kalau sapi tidak punya tulang misalnya, apa dia akan berbentuk seperti itu? Tidak. Pasti dia akan seperti kain lap yang ini ya, teronggok di lantai. Nah, sekarang apa yang menyebabkan orang tua itu bungkuk? Yang bungkuk apanya dia? Punggung. Nah, punggung itu tulangnya apa? Apanya? Tulangnya juga ya. Jadi, apa yang berperan dalam bentuk-bentuk dari makhluk hidup tersebut? Tulang. Jadi yang berperan dalam bentuk dari makhluk hidup yang itu memberi bentuk tubuh itu sistem rangka. Sekarang lihat gambar berikutnya. Ini apa ini? Tenda. Tenda ya. Tenda bagus. Nah, coba kamu hubungkan kaitan gambar tersebut dengan fungsi tulang. Sebagai apa? Kalau tadi kan memberi bentuk tubuh ya. Kalau dari ilustrasi tenda ini, fungsi tulang itu kalau dalam tubuh kita sebagai apa? Penegak. Iya. Nah, sebelum kita bahas tentang manusia, kita kenalan dulu nih tentang gerak pada makhluk hidup. Coba Sri Aminah. Gambar di atas itu gambar apa?
Pohon kaktus. Pohon ya, atau tumbuhan ya. Nah, Ya, kira-kira tumbuhan bisa bergerak tidak? tidak. Bisa. Bisa ya? Karena salah satu Bisa. kemampuan dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalau dia tidak bergerak, berarti mati. Tujuan pembelajarannya adalah melalui aktivitas pengamatan dan diskusi, kalian dapat mengidentifikasi tulang apa saja yang musuh. Boleh di-mute ya mic-nya kalau tidak. Oke, sekarang kita masuk nih bahasan yang utamanya, yaitu sistem gerak manusia. Sekarang coba kita lihat video berikut. Tuh, lihat, perhatikan. Namanya lagi apa ini? Turun bola. Iya. Dilindungi. Oke, ada yang mau memberikan komentar dari gambar ini? Apa yang terjadi jika otak di kepala kita ini, di kepala orang yang warna biru ini, tidak dilindungi oleh tengkorak? Akan mengalami pecahan otak. Akan mengalami tuh, pecahan atau cedera atau luka. Cedera. Iya. Iya. Mengalami otaknya hancur kena bola kalau tidak dilindungi oleh keras sekali itu ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, tanpa tulang di kepala, manusia tidak akan bisa melindungi dirinya. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Betul ya? Iya. Iya. Orang tidak bisa bergerak dengan tulang saja, harus dengan otot. Contohnya, silakan kalian misalnya berdiri. Coba semuanya berdiri misalnya. Berdiri seperti ini ya. Nah, kemudian duduk lagi. Coba berdiri, itu duduk lagi. Udah? Udah. Nah, sekarang kalau kita pas berdiri dan duduk tidak ada otot, bisa tidak tulang melakukannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Sangat tulang itu kali, cuman dia pasti tidak bisa bergerak tanpa otot. Bagian ujung tulang yang bagian atas yang suka dimakan kalau kamu makan ayam, itu namanya tulang spons. Nah, di sini ada rongga seperti spons kalau kita mau nyuci piring. Kemudian di dalamnya ada tulang kalau kita potong itu ada bolong ya. Apa? Itu ada sumsumnya. Dalam sumsum itu ada pembuluh darah karena dalam sumsum itu darah akan dibentuk. Nah, ini adalah struktur tulang keras. Nah, di sini tulang kompak ya. Iya. Nah, Tulang spons. kalau tulangnya itu tulang kompak, itu biasanya berbentuk pipa. Yang tulang pipa Darah ada di paha, ada di tangan. Coba pegang lengan atasnya. Nah, ini tulangnya seperti pipa tidak? Iya. Iya. Nah, itu namanya tulang pipa dan itu sangat keras sekali ya. Sedangkan tulang spons itu biasanya ada di perhubungan tulang misalnya antara bahu dengan di sini misalnya dengan bahu. Kemudian ada di jari-jari. Nah, di sini jari-jari itu tulang pendek karena matriksnya berongga. Ada juga tulang pipih. Pipih itu gepeng ya. Yang tulang pipih itu contohnya di sini. Nah, itu tulang pipih itu ada di belikat. Coba pegang belikat kamu. Di sini, di belakang bahu. Kalau bahasa Jawanya cecentong ya. Cecentong. Tahu cecentong, belikat? Enggak tahu. Nggak tahu. Di sini nih. Coba pegang kalau kamu ini. Nah, di sini nih, belakang bahu di sini. Nih. Bahu di bahu. Oh. Ini. Nih, ada yang gerak-gerak kan? Tuh. Ada yang gerak-gerak. Nah, itu bentuknya pipih atau gepeng. Itu namanya tulang belikat. Kemudian
telapak tangan. Telapak tangan, tuh. Jempet kan enakan dah. Gepeng juga kan? Iya. Tulang tengkorak. Pernah ngeliat tengkorak nggak? Pernah. Ya. Tengkorak ini meskipun bundar kan dalamnya kan ada rongganya ya. Dan bentuk tengkorak itu pipih. Nah, itu namanya tulang pipih juga. Ada juga tulang pendek, misalnya pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Ini ya, pergelangan tangan tuh. Sama pergelangan kaki. Oke. Ada tulang yang bentuknya bukan pipa, bukan pendek, bukan pipih, tapi tidak beraturan. Panas. Coba pegang wajah kamu. Panas sama jarangnya. Wajah kamu bentuknya pipih, apa tabung ataukah gepeng? Wajah itu ada banyak ini ya, ada yang menyundul, ada yang lancip, kemudian ada yang menonjol. Nah, karena di sini di wajah ini banyak tulang yang tidak sama bentuknya, maka disebutnya tulang tidak beraturan. Dan juga tulang belakang kamu. Ini tulang belakang tuh, kelihatan? Kelihatan. Nah, jadi pembentukan tulang atau ossifikasi ini pertama dimulai dari tulang rawan. Nah, kemudian tulang rawan ini dalamnya bentuk rongga. Ini daerah awal penulangannya. Ini akan diisi oleh osteoblas atau saluran tulang keras. Osteosis tulang keras. Dan di sini ada terbentuk pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini dari makanan yang kita makan membawa kalsium, membawa mineral yang bagus untuk membentuk tulang, sehingga lama-lama tulang kita itu akan tumbuh dan berkembang. Nah, kamu bisa lihat sendiri ketika kamu bayi, misalnya tangannya hanya pendek segini kan? Iya. Ya, umur udah SD, semakin tinggi, tangan semakin panjang. SMP semakin panjang lagi. Kamu bisa merasakan sendiri ketika kamu kelas 7 dan kelas 8, itu perbedaan tingginya. Ya, oke, paham ya? Iya. Sekarang kita ke fungsi angka. Yang terakhir nih penjelasannya. Habis ini kita kerja kelompok. Simpan energi juga. Nah, di sini ada angka. Oke. Sekarang kita akan bagi kelompok ya. Iya. Bagi kelompok dulu. Sudah. Nah, nanti setiap kelompok itu akan stop dulu. Mengerjakan LKPD. Nah, Ibu bagi dulu kelompoknya. Di sini sebenarnya mah sudah di kelompok kemarin. Cuman Ibu bagi lagi ya. Ya, apa sih yang suruh ngerti kita ngomongin ke nama tulang ya? Iya tuh suruh kasih contoh gitu satu Bu, nggak ngerti. Menit lagi ya. Bu, kasih contoh Bu satu. Yang LKPD 2. Apa? Nggak ngerti, Bu. Iya Bu, kasih contoh satu. Nggak Yang ngerti. mana? Yang Yang LKPD. LKPD 2 itu kan di Iya. kotak-kotak sebelahnya itu kan udah ada jawabannya. Iya. Nah, jawabannya itu tinggal diisikan ke kotak-kotak yang sesuai. Yang gambar tengkorak mestinya ini menunjukkan tulang apa. Nah, itu ditaruh di situ. Oh, ganti nama tulangnya juga tulang belakang Iya, gitu. iya gitu. Tulang Kalau panjangnya untuk yang di bawahnya, juga tulang belakang. Jadi terus tulang Iya, panjang apa itu? Tulang belakang itu namanya gitu. kamu Terus udah tulang ngerti. pipi belakang itu apa? Kan kamu udah ngerti ya, udah contohin satu. Kan itu udah kasih contoh. Aku dari tadi ngomong terus capek. Nulis terus di itu dipotong. Atuh yo, kan aku kan udah yang bicara. Kamu yang nulis. Atau yang nomor satu apa nomor satu? Bro, Misal, satu ya. Misal tulang belakang gitu tuh. kan di situ kan ada gambar kepala, Jadi tulangnya rumus tulang kamu apa gitu. kan ya tulang belakang gitu. Terus tulang panjang belakang itu apa gitu. Bukan, jadi ada tinggal dicocok-cocokin aja jawabannya.
Tuh yang ada di gambar itu tuh Anggi, dicocokin gambarnya, cocokin doang. Iya. Nggak ngerti. Ih, dicocokin dong gambarnya tuh, terus ditulis. Tulang kepala. Ntar, Paji, anjay, terus Paji. kedua tulang apa? Tulang badan. Ada kan di gambar situnya? Ya. Terus ketiga, Ketiga, anggota gerak tangan itu. Bentar. terus keempat. Ada, sampai 3 doang. Ih, kan situnya kan sampai 10. Ini di chat nih. Oh, Anggi. Maksudnya di link pertama, Tabo. Ya. Atau balik lagi ke grup tuh. Ya, berarti sininya keluar dulu. Ya, sebentar Ibu kasih di WA ya. Ya udah. Balik lagi Oke, ke Google. Nama link yang utama. panjang dari kepala itu apa? Contoh tulang panjang kepala. Pada masuk lagi belum? Belum. Bentar. Nanti Ibu stop link yang tadinya ya. Oh Nih. iya nih Bu, ada. Ibu stop ya link ininya ya. Udah ya. Ya. Mm-mm. Google Meet yang kelompoknya Ibu stop. Ya udah. Silakan leave. Oke. Ya. Satu sama tiga udah. 1 sama 2 nih lagi ngerjain. Tema 1. Tubuh manusia tidak mampu dan sulit melakukan pergerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Sama. Benar. Nomor 2 itu nomor terakhir loh. Terakhir. Apa ya? Iya itu. Nomor 3-nya apa kamu? Nomor 3. Terjadinya pemecahan otak, cedera, dan luka dalam. Iya ya. Seru. Itu bagian mana? Aduh, nolak HP-nya. Nomor 3 itu di bagian kedua kan? Organ dalam manusia seperti jantung dan paru-paru. Iya nggak? Terus. Nomor 3 yang mana? Nomor 3 yang... Oke. Sama kalau 3 mah yang tadi diterangin sama Bu Jubedah. Ya, kali ini jawabannya udah ada loh. Tinggal milih doang, kan ngacak ini. Iya kan? Iya. Oh iya, kan ini disusun ya. Iya, diajakin kan. Tengkorak berarti. Nomor 2 mah manusia tidak mempunyai bentuk tubuh badan yang sempurna kan? Ih, ntar, dulu. Apa bukan sih? Masa sih? Kan
Apakah yang akan terjadi kepada Obesitas. bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Organ dalam manusia seperti jantung. Nomor 2 emang apa sih? Kamu nomor 3 apa? Nomor 3 Nomor 2 apa ini? nomor 2. Terjadinya bukan. Otak akan mudah mengalami cedera jika tiada rangka tengkorak untuk melindunginya. Benar. Iya kan? Itu bukan nomor 3 ya? Iya bukan sih? Kan di sini kan menyundul bola. Nomor 3. Bukan menyundul, ya. Kalau nomor 2 maka manusia tidak mempunyai bentuk tubuh badan. Udah itu aja lah. Dosen lu cacakan. Salah aja tuh. Nih, apakah yang akan terjadi pada tubuh jika tidak ada sistem rangka? Organ dalam manusia seperti jantung. Bukan ya? Ya, balik lagi. Iya. Itu apa sih namanya? Itu nomor berapa sih? Kebalik-balik tahu. Nomor Apa? 1 yang mana kamu? Nomor 1. Kalau nomor 1 mah tubuh. Kalau saya ini ya. Ya. Tubuh manusia tidak mampu dan sulit melakukan pergerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Tapi nomor 4 ini gimana loh? Saya juga sama itu. Kalau nomor 4 mah. Kalau nomor 4. Saya Yopi, organ adik dalam manusia saya seperti Mira Alivia. Masuk lagi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Anggi Fitriasari, Safina Sikan gitu Anggi. Aminah. Gambar nomor 2. Ya. Pertanyaannya, apakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh Jika manusia apakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? jawabannya Organ dalam manusia seperti jantung dan paru-paru akan mudah cedera jika tidak ada rangka seperti tulang rusuk untuk melindunginya. Oke, jawaban kelompok 1 ini untuk gambar kedua ya. Ya. Ya, Ibu catat dulu. Sekarang gambar ketiga. Gambar ketiga. Jawabannya. Bentar, Bu. Apakah ini soalnya, Bu. Apakah Ya. yang akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Jawabannya. Jawabannya Otak manusia akan cedera jika tiada rangka seperti tengkorak untuk melindunginya. oke.
Sekarang lanjut. Berarti ini gambar keempat itu yang ada ibu gurunya dan orang jatuh. Ya. Itunya soalnya dibaca, Bu. Coba sebentar. Gambar keempat, apakah yang terjadi? Dibaca. Apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Berdasarkan Iya. situasi di atas, mengapakah sistem rangka penting kepada tubuh manusia? Iya, jawabannya. Dia tidak mempunyai bentuk tubuh badan yang sempurna. Oke, sekarang ini untuk gambar 4. Nah, kelompok lain, kelompok 2 menanggapi. Apakah betul kelompok 1 ini? Ya, jawabannya sesuai tidak? Ada yang berbeda tidak? Gambar 1, tubuh manusia tidak akan mampu sulit bergerak seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Tuh, di sini ada ibu guru yang mengucapkan selamat pagi, kemudian ini pada bangun ya, kemudian duduk lagi. Nah, berarti gambar 1 untuk kelompok 1 di sini tubuh manusia tidak akan mampu duduk atau berdiri ya. Ya. Betul berarti ya? Iya. Nah, ini jawabannya betul. Ada yang ditanyakan? Ada yang berbeda tidak? Kelompok lain? Sama? Ya, sama ya. Sama enggak? Pada keluar, Bu. Sama. Ayo masuk lagi. Oke, kelompok yang berikutnya. Gambar kedua. Tentang otak tadi ya, tentang otak. Tentang orang yang tidak punya tulang. Itu seperti ini ya. Iya. Itu kan terjadi jika tubuh tidak mempunyai sistem rangka. Nah, maka jawabannya organ dalam seperti jantung, paru-paru akan bercedera. Nah, di sini ada kata-kata organ dalam. Di pertanyaannya, mana yang ada pertanyaan organ dalam? Nah, kalau di sini kan bentuk tubuh ya. Ini bentuk tubuh. Berarti ada kata-kata bentuk tubuh. Dari 4 jawaban ini ada nggak yang kata-kata bentuk tubuh? Coba. Ada. Yang ini. Manusia tidak mempunyai bentuk tubuh. Nah, ini ya. Nah, berarti yang ini harusnya jawabannya untuk gambar ke-2 harusnya. Berarti yang ini untuk gambar keberapa? Bu, emang Bu. Gambar kedua Ya? jawabannya kedua. Yang kedua jawabannya kedua, iya kan? Ini kan? Iya. Iya, salah. Harusnya ini salah. Seharusnya apa, Bu? Harusnya ini. Harusnya untuk jawaban pertama. Nih. Karena ada bentuk tubuh ya. Terus organ dalam manusia akan mudah cedera. Nah, kemungkinan ketika di sini itu ada apa yang terjadi pada organ dalam. Ya, tuh, ada kata-kata organ dalam. Berarti gambar keempat itulah yang untuk pertanyaan kedua. Nah, ini harusnya mah gambar keempat. Nah, berarti ini betul ya? Betul. Berarti nggak apa-apa. Nanti lagi. Oh, kesimpulannya apa nih? Coba kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Taruh. Jadi fungsi tulang untuk apa? Untuk kesimpulan tulang. Fungsi tulang untuk menggerakkan untuk rangka manusia. Untuk rangka bagi tubuh manusia. ya. Oke, sekarang berarti masih kelompok 1 nih. Bagaimana untuk jawaban kedua? Nah.
Jawaban kedua ya, sebentar. Hmm. Oke, ini kan udah ada nama-nama tulang nih. Ya. Nah, sekarang tulang apa yang termasuk tulang pipi? Itu jawabannya apa? Yang dipilih tulang apa nih? Apa, Bu? Nama tulangnya apa? Belum, Yang tulangnya belum. dipilih? LKPD 2, Bu. Ya, Belum, kan kita Bu. milih tulang nih. Belum? Belum. Oke, jadi kalian harusnya milih tulang di sini. Nah, dari tulang kepala kan di sini ada nama-namanya tuh. Tulang badan sama anggota gerak. Ya. Jadi seperti ini. Misalnya kita memilih tulang tengkorak. Tengkorak itu termasuknya tulang pipi atau tulang panjang, tulang pendek atau tulang beraturan? Jawabannya adalah tulang pipi, checklist seperti itu tuh. Terus tulang mana lagi? Misalnya kita pilih tulang paha. Tulang paha termasuk tulang apa? Misalnya. Apa jawabannya? Tulang panjang atau tulang pipi apa tulang pendek atau tulang tak beraturan? Tulang paha. Tulang paha itu yang mana? Di sini tidak ada tulang paha. Tulang lengan atas misalnya. Tulang lengan atas misalnya. Tulang lengan atas berarti tulang lengan itu tulang panjang atau tulang pendek? Tulang panjang atau pendek tadi? Nih, ini panjang apa pendek? Kalau misalnya tulangnya tulang pendek atau tulang panjang, di sini ada tulang panjang. Seperti itu ya jawabannya. Nanti jawabannya bisa dikirim ke PA Ibu. Terus untuk ini hasil deskripsi tadi proses pembentukan tulang, silahkan kamu untuk itu bahasa sendiri. Itu dengan bahasa sendiri, gitu tuh. Namanya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi hari ini kan kita bertujuan belajarnya untuk membahas tentang fungsi rangka dengan penyusun rangka. Oke, silakan on cam dulu ya. Ya. Nah, fungsi rangka yang pertama tadi sebagai penegak tubuh. Itu contohnya yang tenda itu. Yang kedua, yang gambar sapi itu memberi bentuk apa ya? badannya ya kan? Nah, terus apa lagi? Agar otak terlindungi berarti berfungsi untuk Apa ya? agar otak bagian dalam, organ dalam yang penting. Nah, itu berarti fungsinya untuk apa tuh tulang? Sebagai apa? Sebagai pelindung. Nah, di sini kan ada kan memberi bentuk tubuh. Nah, sebentar Ibu share screen dulu. Nah, di sini berarti fungsi rangka adalah memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, kemudian tempat melekatnya otot, menyimpan mineral dan energi, dan seterusnya. Kemudian rangka tubuh terdiri dari rangka apa saja tadi digambar. Yang pertama ada gambar kepala, ya kan? Nah, berarti susunan rangka manusia itu ada bagian tengkorak, terdiri atas tulang wajah dan tulang tempurung, kemudian anggota badan, yaitu tulang belakang, kemudian tulang rusuk di sini, dan anggota gerak, contohnya tangan sama kaki. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran hari ini.
Ya. Untuk evaluasi nanti silahkan dikerjakan di rumah. Nah, evaluasinya nanti Ibu kirim ya. Mana evaluasinya? Yang ini nih, evaluasinya yang ini. Kelihatan belum? Nah, nanti Ibu akan share di grup. Diisi, Bu. Nah, ini tinggal menjodohkan saja Kayak kepala. tadi itu. Menjodohkan ini kepala, ini yang mana? Ini ada jawabannya ya. Tuh. Kemudian di yang kedua Digambar, Bu. ada jawaban benar dan salah. Nih. Tinggal dilingkari saja di sini. Bisa menggerak manusia tersusun ada rangka ini dikerjakan lalu dikirim ke Ibu ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan rajin lakukan peregangan dan pengumpulan evaluasinya bisa dilakukan langsung japri ya, nggak usah di WA grup lagi. Ya. Oke? Iya, Nah, Bu. masih ada yang kesulitan? Masih ada yang tanyakan? Enggak. Tidak ada. Bu, digambar. Ibu kirim ke WA aja ya. Ya. Ibu kirim ke WA aja nanti silahkan diisi. Oke. Terima kasih untuk yang sudah on cam hari ini. Kita positif thinking aja bahwa yang lain memang ada gangguan seperti sinyal dan banyak lagi ada kuota ya, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini dapat tambahan ilmu dan juga tidak bosan. Memang tadi ada sedikit gangguan, tapi tidak apa-apa, ini pengalaman pertama kita menggunakan Google Meet. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.